ya, nambah kapasitas rohani kita. Nah, gini, kita baca di Yesaya 54, maaf, 54. Yesaya 54 Oke, sudah ketemu ya. Yesaya 54 ayat yang kedua dan ketiga. Oke, sudah ketemu? Amin. Nah, kita akan baca dari ayat 2 dan 3. Ya. Begini firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda kediamanmu. Janganlah menghematnya, pancangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Nah, amen. Nah, ini jadi firman Tuhan saat ini tentang menambah kapasitas roh, ya, kapasitas rohani. Nah, jadi seperti di sini dikatakan, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Nah, terus artinya kapasitas itu apa? Di sini dikatakan bahwa kapasitas itu adalah adanya daya untuk menampung, ya, jadi ada daya untuk menampung, memahami, menerima atau menyerap sesuatu. Oke ya, kalau ini perlu dicatat, ini penting ini. Kapasitas adalah adanya daya untuk menampung, memahami, menerima atau menyerap sesuatu. Oke. Ya, terus kapasitas itu juga berarti sesuatu yang Tuhan kasih, ya, Tuhan kasih dan terletak di dalam diri seseorang. Nah, kalau dalam bahasa lain dikatakan blueprint, ya. Jadi sudah ditaruh sesuatu di dalam diri seseorang sebelum dia dilahirkan. Nah, itu namanya kapasitas. Nah, di dalamnya termasuk talenta, potensi atau bakat, ya, dan juga minat. Ya, jadi kapasitas itu juga berarti talenta, potensi, bakat atau minat seseorang. Nah, terus juga berbicara tentang karunia dan panggilan. Karunia dan panggilan. Karena kalau karunia ini pasti berhubungan dengan panggilan. Misalnya karunia nabi itu yang diberikan Tuhan, itu karunia-karunia penglihatan, karunia nubuatan, seperti itu. Nah, terus kapasitas itu dapat ditunjukkan. Ya, kapasitas itu dapat ditunjukkan, dibuktikan, ya, dan diperlebar saat menghadapi tantangan. Oke. Kapasitas itu dapat ditunjukkan, dibuktikan, terus diperlebar saat menghadapi tantangan. Nah, orang yang menjalankan kapasitasnya akan bereaksi secara efektif dan tepat. Orang yang punya kapasitas, ya, orang yang memiliki kapasitas akan bereaksi secara efektif dan tepat sehingga
tidak ada tantangan, ya tidak ada tantangan yang membuat kita ini jalan di tempat, berhenti atau mundur. Karena orang tersebut memiliki ruang yang cukup besar dalam dirinya. Nah, untuk menampung dan menahan berbagai masalah dan situasi yang dihadapi. Oke. Ini terlalu cepat nggak? Nyantai ya, bisa memahami gitu ya. Yang penting kita ini pelan-pelan supaya semua paham. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Nah, saya juga rindu kita semua ini ngalami ini gitu ya. Nah, terus apakah yang didoakan Yabes ini sepertinya kan wah, apa ya, kok enak banget itu, mintanya itu diberkati berlimpah-limpah, ya kan? Apa enggak salah gitu kan? Seperti orang serakah itu. Nah, dan memperluas daerahku. Nah, ini tentang memperluas kapasitas roh kita. Nah, karena kita sudah bahas yang kemarin-kemarin, manusia itu kan terbatas. Nah, tanpa berkat Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, kita nggak akan mampu, ya kan? Karena jadi tanpa anugerah Tuhan, kita ini bisa mampu karena anugerahnya, ya. Nah, terus dan memperluas daerahku ini seperti ini. Jadi orang kalau kapasitas rohnya mau dipakai Tuhan secara luar biasa, itu tentunya kapasitasnya harus diperluas. Ya, contohnya pemikiran kita, wawasan kita kan juga harus bertambah. Ya, wawasannya harus bertambah. Terus pengenalan kita akan Tuhan itu juga harus diperluas. Pengenalan kita akan Tuhan harus semakin luas, nggak seperti biasanya, gitu ya. Karena gini, mengenal Tuhan nggak bisa dengan dengan pengetahuan saja, dengan pemikiran saja. Tetapi mengenal Tuhan itu dengan bagaimana cara kita menyembah Dia. Yang mengenal Tuhan itu kan dengan bagaimana kita menyembah Dia, gitu ya. Nah, ini terus, dan kiranya tanganmu menyertai aku, kiranya tanganmu menyertai aku, melindungi aku daripada segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Wah, ini yang dahsyat, ya kan? Jadi kalau untuk sekarang ini memang perlu kita doa yang seperti ini. Ada perlindungan Tuhan yang nyata, gitu ya. Nah ini, jadi biarlah firman Tuhan akan banyak tergenapi dalam hidup kita. Jadi kalau ini terjadi kan tepat seperti firman Tuhan yang berkata, walaupun 1000 rebah di sisi kananmu, walaupun 10.000 rebah di sisi kirimu, engkau akan tetap berdiri. Amin. Tetap berdiri dan hanya menontonnya saja. Ya, karena perlindungan Tuhan yang nyata, gitu ya. Nah, terus kapasitas rohani ini akan terlihat seperti ini. Orang yang punya kapasitas ini akan semakin dewasa secara rohani. Semakin dewasa. Nah, orang yang semakin dewasa secara rohani akan semakin besar kapasitasnya. Kalau semakin dewasa secara rohani sudah pasti akan semakin besar kapasitasnya. Nah, kalau sudah dewasa rohani, kapasitasnya besar, Tuhan akan membawa kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Pasti akan banyak yang dipercayai. Amin. Semakin dipercayai, hal-hal yang tidak mungkin, yang tadinya sulit, itu akan dipercayakan ke kita. Amin. Nah, terus prosesnya sekarang,
prosesnya ini, proses kedewasaan rohani ini dimulai pertama pembaharuan pikiran. Ya, pikirannya harus dibaharui. Nah, jadi seperti firman Tuhan yang di Kolose dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Oke ya, pembaharuan budimu. Jadi budi itu kan kalau di pengetahuan umum ini di pemikiran. Ya, pemikiran kita yang harus diubahkan. Ya, untuk menjadi besar, menjadi orang yang semakin dipakai Tuhan, tentunya itu harus berkembang juga pemikirannya. Nah, terus tunduk kepada kehendak Tuhan, tunduk kepada Tuhan, bertobat dari cara berpikir, bertobat dari cara berpikir. Karena gini, sebenarnya kapasitas kita ini sudah besar, tapi kalau sampai salah penggunaan pikiran kita, ya kan, maka kita nggak sesuai, hidup kita nggak sesuai dengan kehendaknya, gitu ya. Makanya cara berpikir kita harus diubahkan. Nah, terus orang yang dewasa secara rohani, ya, orang yang dewasa secara rohani akan semakin cermat, ya, cermat dalam berkata-kata, dalam tindakan-tindakannya. Oke, jadi orang yang dewasa secara rohani akan cermat dalam tindakan dan perkataannya. Terus orang yang dewasa ini juga sudah mulai melayani, karena tahu panggilannya. Nah, bukan lagi minta dilayani, tetapi mulai melayani, ambil bagian dalam pelayanan, gitu ya. Nah, terus anak-anak rohani, anak-anak secara rohani ini supaya memiliki kemampuan dan kesanggupan yang besar, ini kan harus melatih otot-ototnya, ya, seperti doa peperangan. Nah, doa dalam roh, doa, ya pokoknya doa-doa kayak gini. Jadi dilatih supaya kapasitasnya semakin besar, gitu ya. Nah, terus kedewasaan rohani tidak diukur dari status jabatan pelayanan. Kedewasaan rohani itu tidak diukur dari status jabatan pelayanan, gitu ya. Jadi bukan yang pendeta, bukan yang penginjil, itu pun kadang-kadang belum tentu secara rohani sudah dewasa. Kadang-kadang pengetahuannya saja yang banyak, tetapi belum dewasa. Nah, ini terus untuk menambah kapasitas itu kan ruangnya semakin besar, Nah, seperti orang bangun rumah. Kalau bangun rumah untuk tampungan yang lebih banyak, biasanya nampung 50 orang, terus ini harus nampung 100 orang. Ini kan harus jebol dinding-dindingnya, ya kan, harus jebol. Nah, ini yang biasanya dimulai dengan tantangan. Dengan tantangannya, bagaimana kesabarannya, bagaimana hikmatnya, kebijaksanaannya akan terlihat di situ, ditunjukkan di situ, gitu ya. Nah, terus bagaimana menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Karena seperti yang tadi dikatakan bahwa seperti ini, bahwa orang yang menjalankan kapasitasnya, orang yang menjalankan kapasitasnya akan bereaksi secara efektif dan tepat. Amin. Bereaksi secara efektif dan tepat. Jadi tindakannya akan tepat. Sehingga tidak ada tantangan yang membuat kita ini jalan di tempat. Jadi kadang-kadang banyak orang yang melayani, terus bekerja dalam Tuhan, ini sepertinya itu sudah jalan kencang, sepertinya lari, cuma larinya
di tempat, nggak pernah ada kemajuan. Nah ini, nah supaya kita ngerti kemajuan kita, kalau di dalam doa kan kita sudah mulai bisa ngecek kita sudah ada kemajuan atau belum secara rohani, ya kan? Terus dengan pelajaran seperti ini, seperti yang kemarin-kemarin juga yang sudah kita terima, kita bisa ngecek pertumbuhan roh kita sudah sampai di mana, gitu ya. Nah ini, nah terus ini untuk memperluas ruang yang mau diperlebar, nah tentunya ada pembongkaran terlebih dahulu, dibongkar. Nah ini kalau di kitab Yeskiel, nggak usah dibuka ya ini soalnya biar cerita gini. Di Yeskiel ini diperlihatkan satu penglihatan tentang bait suci. Bait suci ini di bawahnya ada aliran sungai. Ada aliran sungai, ini pernah dengar firman ini kan? Ada aliran sungai, terus ada malaikat yang menuntun dia seperti ini. Menuntun dia bawa ukuran, diukur. Yang pertama dia masuk, ini masih sedalam mata kaki. Terus yang kedua, dalamnya setinggi lutut airnya. Terus yang ketiga semakin dalam, terus semakin sedada. Terus akhirnya yang terakhir ini sampai bisa menyelam, bisa berenang. Nah ini tentang hidup kita secara rohani. Kalau yang masih semata kaki ini kan masih Kristen yang secara rohnya ini masih kanak-kanak, masih terlalu dangkal, ya kan? Pengetahuan dan pemahamannya masih dangkal. Nah tapi kalau sudah selutut masih lumayan ini. Terus kalau ada sepinggang, ini berarti kekristennya masih setengah-setengah. Nah kalau sedada, ini lumayan, ini sudah lumayan dalam, itu sudah mulai pelayanan, masuk dunia roh, seperti itu. Nah yang terakhir bisa sampai dipakai berenang. Artinya hidupnya benar-benar bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang di dalamku. Yang ngatur semuanya Tuhan Yesus. Nah jadi bisa seperti yang lagu-lagu sekarang ini kan, yang berkata suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Nah seringkali kan banyak kita masih suka-sukanya sendiri. Tetapi kalau yang sudah dewasa secara rohani sudah bisa berkata suka-sukamu Tuhan. Amin. Nah ini jadi sudah bukan kita lagi yang mengendalikan. Nah terus seperti ada satu lagu yang berkata gini, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Amin. Jadi semakin dewasa rohani, ini seperti yang di di Yeskiel ini, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ya, terus semakin dalam jadi Engkaulah yang berdaulat atas hidupku, yang berkuasa penuh atas hidupku. Nah, ku berserah penuh, gitu ya. Jadi kita bisa berserah secara penuh. Oke. Ya. Selamat datang yang baru masuk ya, Mbak Lena.